Setelah Joko Sundang masuk ke taman itu tempat para putri. Nah, dalam hal inilah Putri Mindayawati, anak dari Ratu Majapahit tadi. Nah, setelah ketemu Mas, Joko Sundang seharusnya kena hukuman. Siapa kamu? Saya Joko Sundang. Kok berani masuk ke sini? Loh, salah toh. Nggak tahu toh. Ya salah. Ini bukan tempatnya pria. Kalau pria masuk ke sini dihukum. Waduh, gimana ini? Kamu akan saya hukum. Nah, oleh Mindayawati, dan kamu akan saya hukum, dan hukum kamu berat. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang kisah Majapahit Joko Sundang. Langsung saja kita tanyakan ke Bopo Trisno tentang kisah tersebut. Bopo Trisno, Ya. ini saya dan teman-teman minta ceritakan tentang kisah Majapahit Joko Sundang. Itu bagaimana kisahnya? Tolong Bopo ceritakan, Bopo. Ya, Mas Ari Bayu. Suatu kekaguman yang luar biasa saya sampaikan Mas Ari Bayu dan teman-teman yang ikut hadir di studio dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Yang mana yang Mas Ari Bayu sampaikan tadi mengenai kisah Majapahit dalam episode Joko Sundang. Gitu. Ini jadi pertanyaan, dan memang Mas Ari Bayu patut dibanggakan betul seusia Mas Ari Bayu yang usia milenial ingin mengetahui jejak-jejak legenda di tanah Jawa ini. Gitu. Siapakah Joko Sundang? Nah, Siapa itu? kami awali, atau saya awali ya. Ketika itu Sang Prabu Sigaluh, Raja Sigaluh yang bernama Prabu Banjaransari hendak mencari Buronewono. Apa itu Buronewono? Apa itu? Hewan yang ditangkap untuk mengisi kebun raja. Istilahnya terus sekarang ya, seperti kebun binatang gitu loh. Raja Sigaluh yang bernama Prabu Banjaransari tadi menghendaki mencari hewan sebanyak-banyaknya. Lah, pas di tengah hutan, beliau mengalami kehausan dan menghendaki istirahat. Lah, ketika istirahat itu mampir di rumah seorang pertapa, yaitu yang bernama Ki Ajar Podang. Ki Ajar Podang. Ki Ajar Podang ada seorang pertapa yang tinggal di tengah hutan. Kebetulan di situ mempunyai anak wanita cantik. Ya, karena lamanya berburu, ya mungkin seorang naluri, seorang manusiawi, wong lanang normal. Lah, Sang Prabu Banjaransari jatuh hati pada anak Ki Ajar Podang tadi, dan akhirnya minta restu kepada Ki Ajar Podang. Akhirnya diperistrilah si anak dari resi tadi untuk menjadi istri seorang Prabu Banjaransari. Namun tidak istri dibawa ke Sigaluh, tidak. Sifatnya ya zaman itu kalau menyukai seseorang, senang sama orang lain, itu boleh Mas. Zaman kerajaan boleh itu. Karena kebanggaan diperistri seorang raja itu kebanggaan, gitu. Di tengah hutan ketemu orang cantik, anak seorang pertapa, langsung diperistri seketika itu juga. Lah, tinggallah beberapa hari di rumah pertapan itu, memerintahkan anak buahnya untuk mencari hewan Buronengwono tadi, ya kijang, yang lain-lain, gitu. Lah, di saat itu menghendaki kondur, pulanglah ke Sigaluh. Lah, sepulang ke Sigaluh itulah meninggal pesan. Apa itu pesannya itu? Kalau anak kecil ini nanti mempunyai
nasib yang bagus, lahir berbentuk laki-laki, beri nama Hadi Purnama. Nah, itu pemberian dari Raja Sigaluh, dan itu betul-betul dipegang oleh seorang Ki Hajar Podang dan anaknya tadi. Lalu pulanglah seorang Prabu ke Sigaluh, yaitu Prabu Banjaransari tadi. Lah, setelah beberapa tahun kemudian tumbuhlah dewasa, melahirkan, dan anak itu tidak diberi nama Hadi Purnama, melainkan oleh Ki Hajar Podang diberi nama Joko Sundang. Nanti pemberian oleh gurunya, ya tahu itu Joko Sundang. Kalau tinggalan orang tuanya adalah Hadi Purnama, Hadi Permana, Mas, bukan Hadi Purnama ya. Akhirnya terjadilah kisah di Majapahit. Di Majapahit ada putri yang cantik jelita bernama Mindayawati. Nah, Mindayawati ini adalah putra dari sang Prabu Brawijaya yang kebetulan belum punya suami. Nah, keberadaan Dewi Mindayawati ini terdengar dari negara-negara lain, Brangwetan, Brangkulon, katakanlah negara pemancat, yang menghendaki untuk mempersunting Dewi Mindayawati. Akhirnya datanglah pelamar. Tiap hari ada, Mas. Tiap hari ada. Tiap hari ada yang lamar, bahkan ribuan raja. Lah, oleh Mindayawati ternyata tidak ada yang cocok. Dari sekian banyak penglamar, bupati, raja-raja, bahkan orang kasatria, tidak ada yang menyocoki hati seorang Mindayawati, putri dari Majapahit. Akhirnya tibalah saatnya Joko Sundang yang ada di tengah hutan tadi bersama gurunya, ya Ki Hajar Podang tadi, minta restu untuk mencari pekerjaan di kerajaan Majapahit. Akhirnya Joko Sundang berangkat ke Mojopahit. Lah, ternyata Joko Sundang itu keliru jalannya, Mas. Seharusnya dia tuh menghadap luraing prajurit untuk menjadi prajurit, tapi dia keblaso masuk di taman tempat Mindayawati. Apa yang terjadi setelah Joko Sundang masuk salah jalan ke taman tadi? Tentu yang hadir penasaran, Mas Ari Bayu juga penasaran, dan tentu ingin tahu. Ingin tahu, tapi sebelum Bapak menjawab cerita tersebut, langsung aja diminum dulu kopinya, Bapak. Iya, makasih Mas Ari Bayu. Mungkin banyak pemirsa yang penasaran tentang cerita Bapak, tapi sebelumnya kita minum dulu. Saya lanjut. Ya. Nah, akhirnya Mas, yang terjadi itu, Bapak? Setelah Joko Sundang masuk ke taman itu tempat para putri. Nah, dalam hal inilah Putri Mindayawati, anak dari Ratu Mojopahit tadi. Nah, setelah ketemu, Mas, Joko Sundang seharusnya kena hukuman. Siapa kamu? Saya Joko Sundang. Kok berani masuk ke sini? Loh, salah toh? Nggak tahu toh? Loh, ya salah. Ini bukan tempatnya pria. Kalau pria masuk ke sini dihukum. Waduh, gimana ini? Kamu akan saya hukum. Oleh Mindayawati, dan kamu akan saya hukum, dan hukum kamu berat. Apa itu? Monggo, saya minta mohon maaf, jangan dihukum ya saya. Joko Sundang, gini ketahui ya Joko Sundang, kamu saya hukum, kamu akan saya paksa. Paksa apa? Kerja? Enggak. Paksa apa? Kamu saya paksa untuk mencintai saya. Akhirnya bingung. Lah terus kalau saya tidak mau, kamu saya hukum mati. Saya akan panggil prajurit, agar kamu digantung di Mojopahit. Pilih mana? Pilih kamu saya panggilkan prajurit, digantung di alun-alun Mojopahit, atau pilih kamu saya paksa untuk menyukai saya. Nah, karena apa? Romo Prabu Brawijaya menghendaki saya punya pasangan hidup. Akhirnya dipilihlah pilihan untuk menyukai atau mencintai Putri Mindayawati tadi. Akhirnya berjalin lama ya di taman itu, ternyata disembunyikan oleh Putri Mindayawati keberadaan seorang Joko Sundang. Lah, keberadaan Joko Sundang di taman itu diketahui prajurit dan laporlah ke Prabu Brawijaya. Lah, oleh Prabu Brawijaya dianggaplah seorang Joko Sundang berani nungkak kromo atau ganggu seorang anak raja. Akhirnya memerintahkan para bupati-bupati penglamar yang mana dianggap kenapa kok tidak mau jadi istrinya bupati-bupati itu, ternyata Joko Sundang telah telah menggoda putri Raja Majapahit. Akhirnya jadilah perang dan berhasil meloloskan diri. Nah, Mandiri tidak mampu menangkap para bupati ini. Akhirnya utusan dari Majapahit mengutus seorang
seorang Punggawa Negara datang ke menantu Sang Prabu Brawijaya yang bernama Hadipati Kuda Pengrawit. Nah, seorang bupati, yang mana seorang bupati ini betul-betul sakti mandraguna, dan kebetulan saat datang ke rumah Bupati Kuda Pengrawit dalam keadaan sakit, tepatnya di Kadipaten Sukodono. Nah, di Kuda Pengrawit itu Bupati Sukodono. Sakit mas dia, keadaan sakit keras. Namun itu perintah Sang Prabu Brawijaya. Akhirnya terus dituruti ya, akhirnya disuruhlah pulang oleh Sang Prabu Brawijaya, oleh prajurit tadi, dan ia bermusyawarah dengan istrinya. Akhirnya oleh Kuda Pengrawit mewakilkan tugas ini ke adiknya yang bernama Kuda Sembagi. Punya adik itu mas, karena masih sakit keras disuruhlah adiknya untuk mengganti gilirannya berjaga-jaga di Mojopahit, yang dianggap Mojopahit ke orang tentrem. Lah, ngepasi Kuda Sembagi, adik dari Bupati Sukodono, ya Kuda Pengrawit tadi berjaga. Lah Joko Sundang berulah lagi mas, berulah lagi dikejar-kejar, dan dia, lah kebetulan Joko Sundang tertidur di bawah pohon. Lah ketika Joko Sundang lari melewati Kuda Sembagi yang tertidur tadi, dianggaplah Kuda Sembagi yang jadi maling di Mojopahit. Akhirnya ditangkap Kuda Sembagi, dibawa ke Mojopahit di hadapan Prabu Brawijaya, dan diputuskan bahwa besok jam 7 atau tabuh pitu dalam ukuran dulu, kalau sekarang jam, akan dihukum gantung di Mojopahit. Lah berita ini disampaikan oleh prajurit ke Hadipati Kuda Pengrawit yang saat itu masih sakit keras. Lah berani tidak berani, prajurit tadi menyampaikan berita tentang acara penggantungan adiknya. Lah oleh Kuda Pengrawit mendengar adiknya mau dihukum gantung di Mojopahit, seketika itu sembuh. Dia bangun, wah sakitnya tidak dihiraukan, dan lari ke Mojopahit. Ngepasi di Mojopahit, kebetulan acara penggantungan hampir dimulai, tinggal ngitung hitungan jari. Lah ketika Algojo Mojopahit mau menarik tambang yang mengikat leher Kuda Sembagi, datanglah Kuda Pengrawit menyelamatkan adiknya Kuda Sembagi. Oleh Prabu Brawijaya, Kuda Pengrawit dianggap melindungi maling, dianggap melindungi Kuda Sembagi yang telah berani menggoda Mindayawati. Akhirnya oleh para bupati berani menjadi saksi kalau yang berbuat adalah Kuda Sembagi. Namun seorang Kuda Pengrawit paham watak dari adiknya. Siapakah wataknya? Itu watak Kuda Sembagi apa lah mas. Terus akhirnya gini, maaf Sang Prabu, saya taruhannya, saya minta waktu 40 hari. Kalau saya tidak bisa menangkap maling yang sebenarnya berani menggoda adik ipar saya Mindayawati, saya sebagai gantinya. Namun sementara saya titip adik saya Kuda Sembagi, dimasukkanlah ke penjara sementara, dan Kuda Pengrawit keluar dari Mojopahit, sakitnya sudah hilang, walaupun dalam keadaan kepepet. Datanglah seorang prajurit memberitahu bahwa ada seorang pemuda di luar Majapahit yang agak memang pemberani dan tampan. Kecurigaan Kuda Pengrawit mengarah ke situ. Akhirnya Kuda Pengrawit mendatangi pemuda itu dan lantang mengaku dia bernama Joko Sundang, dan dia mengakui dialah yang telah masuk ke taman menemui Mindayawati. Dan oleh Kuda Pengrawit harus saya tangkap, karena kamu tidak saya tangkap, adik saya akan digantung di Mojopahit. Tentu seorang Joko Sundang menolak. Setelah perkelahian ternyata ukurannya kalau orang biasa pasti kalah dengan Kuda Pengrawit, karena Kuda Pengrawit tanding dengan Joko Sundang, ternyata jurus yang dimainkan persis dengan jurusnya. Bingung ini, siapa pemuda ini? Akhirnya dia menantang, ayo kalau kamu berani lawan saya, inilah saya Joko Sundang, murid Ki Hajar Podang. Lah lari oleh Kuda Pengrawit, tidak dikejar. Ngapain? Sudah jelas kan? Oh itu layak, jurusnya sama dengan jurus saya, ajian yang digunakan persis dengan ajian saya. Ini saya mengakui dia lebih lincah, dan dia mengakui kecurigaan saya benar, ternyata dia ada hubungan dengan Ki Hajar Podang, karena Ki Hajar Podang adalah juga guru dari Kuda Pengrawit. Kuda Pengrawit langsung datang ke rumah Ki Hajar Podang. Nah akhirnya Ki Hajar Podang dimintai pendapat oleh si Kuda Pengrawit,
kalau Kuda Pengrawit mengatakan adiknya mau dihukum gantung. Tentunya apa jawaban seorang Ki Hajar Podang? Apa ya Bapak jawabannya? Penasaran? Iya. Ya tapi sebelum Bapak lanjutkan cerita Bapak, diminum dulu. Oh ya, sambil ngopi ya Mas ya. Iya. Kita biar encer ya, cerita sambil ngopi. Ini Mas Ari Bayu, setelah Kuda Pengrawit menyampaikan kepada si Ki Hajar Podang, tersenyum-senyum saja. Kalau Kuda Pengrawit marah loh, Bapak sampean gimana nih? Saya betul ada masalah, adik saya mau digantung. Sedangkan orang yang menantang atau berbuat yang sebenarnya adalah Joko Sundang, pengakuannya murid sampean. Santai saja jawabannya. Akhirnya kasihlah selendang. Ini pakai. Loh, ngapain? Kok saya dikasih selendang? Itu bukan selendang, tapi jala sutra. Itu untuk apa itu? Nah, kegunaannya gini loh. Nah, Mas Dipati datang ke pertapan saya kan ingin menangkap Joko Sundang. Saya kasih selendang. Selendang ini bukan selendang, tapi ini jolo sutro. Lah nanti kalau kamu perang dengan Joko Sundang, lemparkan itu ke kaki seorang Joko Sundang. Percaya berangkat. Semula ya mikir dong, saya bupati kok minta syarat untuk menangkap Mas kasih selendang, marah. Tapi setelah digenahke, paham, berangkat. Nantang lagi perang di sawat itu Jala Sutra tadi, dan tertangkaplah Joko Sundang dibawa ke Mojopahit. Setelah sampai Mojopahit, Brawijaya marah. Kamu yang berani menggoda. Iya, diakui Mas. Diakui ke Joko Sundang. Karena apa dasarnya? Saya mencintai Mindayawati. Ya, alasannya kan mencintai. Lah Mindayawati kamu betul, kamu digoda oleh Joko Sundang. Nggih Romo. Alasannya apa? Saya juga menyukai. Ya, akhirnya tidak bisa. Tetap saya hukum. Nah, akhirnya setelah itu selendang mau dipukul, ternyata bisa lari Mas. Bisa lari lagi. Bisa lari lagi oh. Bisa lolos Mas. Akan dirangkat lari lagi. Akhirnya menemui lagi Kuda Pengrawit. Menemui Ki Hajar Podang lagi, dianggap guyon. Oh, kamu gini-gini, sampean mirang-mirang ke saya. Akhirnya oleh Ki Hajar Podang dikasih kendi Mas. Untuk apa? Nah, kendi itu loh dikasih ke Kuda Pengrawit. Loh, sampean ini malah guyon. Saya udah wirang loh. Saya lempar pakai selendang, ternyata bisa lolos. Dan kali ini kok dikasih kendi. Gini aja, tantang saja Joko Sundang suruh masuk ke kendi. Lalu membisiki seorang Ki Hajar Podang ke telinga Kuda Pengrawit, berangkat. Perang lagi, Kuda Pengrawit ditantang oleh sama Joko Sundang. Disuruh masuk ke kendi. Akhirnya Joko Sundang masuk betul ke kendi itu. Lalu ditutup, dibawa ke Mojopahit lagi. Ya. Nah setelah saya Mojopahit, di hadapan Prabu Brawijaya, kendi itu dipecah Mas. Dipecah ternyata berubah menjadi kelelawar besar sekali. Ya, terbang-terbang di pendopo Mojopahit. Prabu Brawijaya marah betul sama Kuda Pengrawit. Dianggap ini sulapan. Saya tidak guyon Kuda Pengrawit. Kalau kamu barang jangan di Mojopahit. Sana, di pasar sana. Nah itu oleh Prabu Brawijaya. Akhirnya seorang Kuda Pengrawit datang ke rumah Ki Hajar Podang lagi, pasrah bongkoan. Bopo, kalau Bang Bopo tidak mau membantu saya minta mati saja. Matikan saya saja daripada saya tahu adik saya mati di Mojopahit. Akhirnya luluhlah hati seorang Ki Hajar Podang, diberilah syarat, dan akhirnya tertangkaplah seorang Joko Sundang dan dibawa ke Mojopahit. Karena tahu seorang Ki Hajar Podang dalam bahaya, seorang Joko Sundang diam-diam mengikuti. Ketika di Mojopahit, ketika sang Prabu Brawijaya mau menghukum pati kepada Joko Sundang, datanglah Ki Hajar Podang mengatakan bahwa Joko Sundang adalah Hadi Permana, putra Raja Sigaluh bernama Prabu Banjaran Sari. Seketika itu Brawijaya Raja Mojopahit tahu kalau Joko Sundang bukan orang lain lagi, melainkan adalah masih orang tuanya, masih saudara dari Raja Majapahit, Raja Sigaluh, Prabu Banjaran Sari. Justru seketika itu Mindayawati dinikahkan dengan Joko Sundang atau Hadi Permana tadi. Singkat cerita, Prabu Brawijaya Mojopahit menjadi besan Raja Sigaluh bernama Prabu Banjaran Sari dan mengangkat Joko Sundang menjadi Raja Majapahit dengan gelar Prabu Brawijaya Maling Laras. Kenapa kok dikasih nama Maling Laras?
Karena datangnya ke Mojopat seperti maling, laras itu ya katakanlah perempuan ya. Itu dalam versi lain gitu. Akhirnya selesailah problem di Majapahit. Jadi Mojopat kembali tentram dan para bupati pengelamar tadi ngelenggono dan merasa tidak diterima cintanya oleh Mindayawati, melainkan Mindayawati menerima cinta dari putra Raja Sigaluh yang bernama Joko Sundang alias Hadi Permana tadi, putra Raja Sigaluh yang bernama Prabu Banjaransari. Kurang lebihnya seperti itu Mas Ari Bayu, kisah Joko Sundang Brawijaya maling laras. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Opat atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Itu tadi pemirsa cerita dari Bobo Sutrisno. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.